underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, seorang tahanan tewas dikeroyok sesama narapidana di rutan kelas 1 Depok, Jawa Barat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Berita ini memang mengejutkan, ya. Di rutan itu kan rumah tahanan atau katakanlah lapas ya. Itu artinya lembaga pemasyarakatan ya, penjara lah ya. Itu memang kabar ini menjadi nggak enak, ya. Sebelum ini terjadi, itu kan sudah ada isu-isu kan, walaupun tidak di lapas setempat ya, tapi ada isu-isu waktu itu kan lembaga kita yang KPK itu kan banyak oknum-oknumnya yang korupsi kan, ya, yaitu minta setoran dari yang ditahan, ya, mau handphone boleh pinjem, pulsa boleh dibeliin, komputer laptop boleh, ya tak, makan capcay boleh ya, tinggal minta ya. Jadi asal ada uang beres. Dan mereka kan juga melakukan hal-hal bahwa kalau ada tahanan yang tidak bisa memberikan upeti begitu, maka akan dikenakan hukuman yang berat. Betul. Ya, maka semua orang menjadi, aduh, ini kalau nggak seperti ini, nggak memenuhi permintaan ya. Gejala ini kan umum. Kemarin tuh ada mahasiswa kedokteran ya, yang meninggal di Undip itu. Betul. Itu juga tersebar berita bahwa dia tiap bulan itu kena pala dari seniornya antara 20 jutaan. Betul. Ya, maka tidak kuat ya, stres ya, tidak kuat karena dia juga orangnya tidak yang mampu, maka akhirnya dia bunuh diri kan. Itu beritanya seperti itu. Jadi memang situasi siapa yang berkuasa itu memang sekarang ditenggarai, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak bagus itu. Nah, sekarang kembali ke lapasnya Depok tadi itu, ya kan? Kenapa orang itu bisa di dalam ruangan tahanan yang isinya kalau tidak salah 6 orang kan? Betul. Sehingga dia dikeroyok sama 6 orang sampai mati. Ya, mati yang dikeroyok itu kan betul-betul menderita sekali ya. Kasihan juga. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kan bisa banyak versi kan. Betul. Versi pertama kemungkinan ikut tadi itu oknum KPK. Jangan-jangan dia ada pemalaan, dia nggak mau atau nggak punya macam-macam, maka dia dijebloskan di dalam sel-sel penjara yang biasanya kan ada yang sel yang angker, ya, sel yang lunak, sel yang aman, gitu kan. Nah, ini kemungkinan nggak bisa, ya udah kasihkan sel yang angker. Yang angker tuh narapidananya sana itu kemungkinan loh ya, itu preman-preman kemungkinan ya. Nah, jadi yang biasanya ya seperti itulah ya, kalau ada orang baru masuk penjara, masuk dalam selnya itu kan dipelonco dulu. Nah, ini mungkin dipelonco juga. Ya, lah kelihatannya kan jadi aneh. Ada orang yang masuk baru, kenapa kok sipir-sipir dari penjara tersebut tidak kontrol dengan baik? Setelah kejadian baru rame-rame ya, jaga image itu kan baru diurus. Ya, sekarang diurus-urus yuk 6 orang narapidana tadi itu diumumkan kalau dapat hukuman lumayan ya, dikirim ke lapas Nusa Kambangan. Ya, nah, Nusa Kambangan itu kan bagi narapidana itu kan merupakan lapas yang serem. Ya, karena sampai di sana itu udah nggak bisa kemana-mana karena di tengah laut kan. Ya, kalau berani lari ada buaya yang bisa menggigit, dimakan buaya. Ya, dan di sana juga ya katanya loh ya, itu di sana juga hidup dalam penjaranya itu juga tidak seenak kalau di penjara-penjara lain, gitu kan. Nah, ini diumumkan seperti itu. Nah, ini harusnya ini menjadi bahan pemikiran ya. Bagaimana seharusnya lapas-lapas itu, sipir-sipirnya itu harus bekerja. Ya, apakah kalau ada narapidana yang masuk berarti harus diawasi dulu, atau kalau dimasukkan ke yang sangar-sangar ya harus ada pengawasan. Nah, pertanyaannya
apakah hal-hal yang seperti ini sudah dilakukan? Ya, apa betul terjadi pemalaan sehingga sedemikian rupa ya. Jadi kalau yang nggak bisa memberi setoran, ya letakkan di sini, letakkan di sini. Yang kasih setoran banyak, apalagi continue, wah tempatnya yang lebih baik. Nah seperti ini. Ya kalau kita lihat-lihat berita-berita yang seperti itu kan banyak sekali. Betul. Ya kalau kemarin kita tahu itu ada yang kamar mandinya airnya tidak dialirkan. Ya itu kan setengah mati udahan ya kan. Nah makanya ini adalah sudah kompleks sekali ya masalah seperti ini. Kalau ada aturannya, pelaksanaannya bagaimana? Ya. Implementasi hariannya gimana? Ya. Kontrolnya bagaimana? Ya apakah sekarang setiap kotak penjara, sel-sel di dalam penjara itu apakah ada CCTV-nya? Ya itu kan semua harus dibenahi dengan baik, dilakukan sistem manajemen yang baik, dan semuanya itu diperlukan sipir-sipir yang memang jiwanya itu kepengen membina para narapidana itu atau menjalankan order dari undang-undang bagaimana melakukan seseorang sebagai narapidana. Itu harus dijalankan dan dikontrol dengan bagus. Ya sepanjang itu tidak ada kontrolnya, ya kejadian-kejadian ini tidak mustahil akan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.